Saat itu larut malam, dan seorang wanita berjalan sendirian di jalan yang gelap. Kala itu, kabut menyelimuti kota London, dan seorang sosok misterius terlihat sedang membuntutinya dengan gelagat mencurigakan. Sang wanita mendengar langkah kaki senyap dan membalikkan badan. Tetapi, sebelum ia dapat bereaksi, tangan penyerang melingkari lehernya dan mencekiknya sampai dia tidak sadarkan diri. Sang penyerang kemudian berjongkok di atasnya, sembari mengeluarkan pisau, dan pembunuhan keji pun terjadi. Tak lama kemudian, polisi yang sedang patroli datang ke tempat kejadian, dan hanya raut kagetlah yang terpasang. Selama 3 bulan pada tahun 1888, ketakutan dan kepanikan menyelimuti jalan daerah utara London. Selama 3 bulan ini, 5 wanita dibunuh dan dimutilasi secara mengerikan oleh seorang pria yang kemudian dikenal sebagai Jack the Ripper. Meskipun beberapa percaya jumlah sebenarnya adalah 11. Whitechapel menjadi luka bernanah di wajah kota London pada saat itu. Penduduk yang padat tinggal di gubuk-gubuk. Jalan-jalan berbau kotoran dan sampah. Dan satu-satunya cara untuk mencari nafkah adalah dengan cara kriminal. Dan bagi banyak wanita, prostitusi. Teror dimulai pada hari Jumat 31 Agustus ketika tubuh Mary Ann Nichols berusia 43 tahun ditemukan di Bucks Row atau yang sekarang disebut dengan Duru Wall Street. Wajahnya memar dan tenggorokannya disayat 2 kali dan hampir putus. Perutnya telah dibuka dan disayat beberapa kali. Dia kemudian diakui sebagai yang pertama dari korban Jack the Ripper. Pada tanggal 8 September, korban kedua ditemukan. Dia adalah Annie Chapman, seorang wanita tunasusila berusia 47 tahun. Tubuhnya ditemukan di sebuah lorong di belakang Hanbury Street. Di tempat kejadian, beberapa barang miliknya diletakkan di samping mayatnya. Kepalanya hampir terpenggal dan perutnya robek dan isi perutnya terlihat dengan jelas. Bagian kulit dari kepala tergeletak di bahu kirinya dan di bahu kanannya ada seonggok usus. Yang paling parah, bagian dari alat kelamin telah dipotong dan diambil dengan tujuan keji yang hingga saat ini belum dapat dijelaskan mengapa. Pada tanggal 28 September, sebuah surat diterima di kantor berita pusat yang ditulis oleh Jack the Ripper sendiri, yang mengancam lebih banyak lagi pembunuhan. Nama itu menarik imajinasi publik saat pertama kali muncul di surat kabar, dan terus digunakan setelahnya hingga saat ini. Whitechapel sekarang gempar. Kerusuhan pecah ketika kerumunan histeris menyerang siapapun yang membawa tas hitam. Karena rumor menyebar bahwa Ripper membawa pisaunya di tas seperti itu. Tanggal 30 September adalah hari yang suram. Jack the Ripper melakukan 2 pembunuhan dalam jangka waktu yang sama. Elizabeth Stride adalah wanita malang korban selanjutnya Jack the Ripper. Juga seorang tunasusila yang pertama kali ditemukan pada pukul 1 dini hari di belakang Berners Street. Saat ditemukan, darah masih mengucur dari tenggorokannya. 45 menit setelah Elizabeth ditemukan tewas, tubuh Catherine Eddowes yang berusia 43 tahun ditemukan tewas di gang Duke Street atau yang sekarang dikenal sebagai St. James Passage. Tubuhnya telah robek terbuka dan tenggorokannya disayat. Kedua kelopak matanya dipotong dan sebagian hidung serta telinga kanannya dipotong.
Rahim dan ginjal kiri diangkat, dan isi perut dibuang ke bahu kanan. Jejak darah membawa polisi ke ambang pintu di dekatnya di mana sebuah pesan telah ditulis. Bunyinya, orang-orang Yahudi bukanlah orang-orang yang harus disalahkan tanpa alasan. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, Kepala Polisi Metropolitan pada saat itu, Sir Charles Warren, memerintahkan untuk menghapusnya. Jadi apa yang bisa menjadi petunjuk berharga malah dihancurkan. Kengerian pembunuhan ganda mencengkeram London. Rumor sekarang mulai beredar. Jack the Ripper adalah seorang dokter gila dan seorang bidan gila. Surat lain diterima oleh kantor berita pusat yang dimana Jack the Ripper mengatakan dia menyesal tidak dapat mengirimkan telinga ke polisi seperti yang dia janjikan. Telinga kiri Catherine Eddowes yang telah dipotong sebagian. Pada tanggal 9 November, Jack the Ripper menyerang lagi. Mary Jane Kelly adalah wanita termuda yang terbunuh. Dia baru berusia 25 tahun dan seorang gadis yang cantik. Dia ditemukan di kamarnya di Miller's Court di Dorset Street, yang sekarang dikenal dengan Duval Street. Mary, atau apa yang tersisa darinya, ditemukan berbaring di tempat tidur. Adegan di ruangan itu mengerikan. Pemilik rumah sewa yang menemukannya berkata, "Saya akan dihantui oleh ini selama sisa hidup saya." Tenggorokan Mary dipotong. Hidung dan dadanya dipotong dan dibuang di atas meja. Isi perutnya menutupi bingkai foto. Tubuhnya telah dikuliti dan dimusnahkan, dan jantungnya hilang. Kepanikan dan protes publik yang disebabkan oleh pembunuhan ini menyebabkan pengunduran diri dari Sir Charles Warren, sang kepala polisi. Mary adalah yang terakhir dari korban Jack the Ripper. Seperti terornya yang dimulai secara tiba-tiba, akhirnya pun berakhir dengan tiba-tiba. Lalu, siapakah sosok di balik Jack the Ripper? Sejak pembunuhan tahun 1888, belum ada yang berhasil menguak sosoknya, meski banyak orang telah ditetapkan sebagai terduga. Masalah yang dihadapi polisi adalah sangat sedikitnya cara penyelidikan TKP saat itu. Kecuali penyerang meninggalkan barang pribadi di tempat kejadian yang dapat dilacak kembali kepada mereka, atau jika seseorang dapat memberikan gambaran rinci tentang mereka. Polisi memiliki peluang yang sangat kecil untuk menemukan orang yang tepat. Jack the Ripper sepertinya juga mengetahui hal ini. Dia merencanakan serangannya untuk dilakukan pada malam hari dan jauh dari daerah ramai penduduk. Ini mungkin salah satu alasan mengapa dia memilih untuk menyerang wanita-wanita tunasusila. Di akhir era Victoria, prostitusi adalah kegiatan ilegal, dan orang yang menjual diri mereka harus melakukannya secara diam-diam. Pelanggan dibawa ke daerah yang tenang di kota tempat wanita itu tahu bahwa mereka tidak akan diganggu oleh polisi. Tapi, tempat sepi ini juga merupakan tempat yang sempurna untuk pembunuhan. Misteri kasus Jack the Ripper tidak pernah terungkap. Tapi, hingga saat ini orang masih tertarik dengan kasus ini. Inilah sebabnya pada tahun 1986, FBI membuat profil psikologis mendetail tentang Jack the Ripper untuk melihat apakah mereka dapat menemukan pelakunya dengan melihat catatan dari waktu tersebut. Mereka memperhitungkan situasi geografis, motif, pengetahuan yang diperlukan, prasyarat fisiologis apapun, dan atribut psikologis potensial. Setelah cetakan disebarkan, yang diperlukan hanyalah menelusuri kembali catatan kasus dan laporan untuk melihat apakah ada orang yang dicurigai cocok dengan profil tersebut. Tersangka yang paling mungkin adalah pemuda Amerika yang datang ke Inggris pada tahun 1888, Francis Tumblety. Francis tiba di Inggris 2 bulan sebelum pembunuhan pertama terjadi. Dan jika dibandingkan dengan profilnya, para ahli melihat bahwa dia sangat cocok dengannya.
Tambalti tinggal di dekat Whitechapel. Begitu pula pengetahuannya. Dia dilatih sebagai asisten medis, sehingga memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menemukan organ dan mengeluarkannya dengan cepat. Dia meninggalkan istrinya ketika dia mengetahui bahwa dia adalah seorang tuan susila dan diyakini menyimpan kebencian terhadap wanita. Sedihnya, siapapun yang memiliki bukti siapa Jack the Ripper sudah mati sekarang. Dan dengan pembunuhan terjadi lebih dari 1 abad yang lalu, sebagian besar bukti sekarang sangat terkontaminasi, sehingga tidak dapat memberikan banyak wawasan. Tapi lebih dari itu, dengan semua calon tersangka sekarang sudah mati, mendapatkan pengakuan dari Ripper yang asli sekarang tidak mungkin dilakukan. Akibatnya, identitas asli Jack the Ripper hampir pasti tidak akan pernah diketahui.